Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka. Saya mahasiswa dari program studi manajemen bisnis syariah kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 8 yang berjudul Saluran Pemasaran dan Distribusi. Pada 2008, Kotler dan Armstrong mendefinisikan saluran pemasaran adalah sekelompok organisasi yang saling tergantung yang membantu membuat produk atau jasa tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Perusahaan dapat merancang saluran distribusi mereka untuk membuat produk dan jasa tersedia bagi pelanggan dengan cara yang berbeda. Masing-masing lapisan perantara pemasaran yang melakukan sejumlah pekerjaan dalam membawa produk dan kepemilikannya lebih dekat kepada pembeli akhir adalah tingkat saluran, karena produsen dan konsumen akhir sama-sama melakukan sejumlah pekerjaan. Mereka membagi bagian dari semua saluran. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran pemasaran. Terdapat 3 pertimbangan dalam memilih saluran pemasaran. Yang pertama, menangkap cakupan terluas dari target pasar. Yang kedua, mencapai persyaratan permintaan dari target pasar. Dan yang ketiga, memberikan keuntungan tertinggi. Selanjutnya, strategi bauran pemasaran untuk promosi menurut Kotler pada tahun 2005. Promosi merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan antar perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan konsumen sasaran agar membelinya. Promosi merupakan semua kegiatan yang ditujukan untuk memacu tingkat permintaan terhadap produk yang dipasarkan dengan komunikasi antara produsen dan konsumen. Komunikasi pemasaran perlu dilakukan guna memberitahukan produk yang akan dipasarkan. Tujuan utama dalam promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan barang pemasarannya. Menurut Ciptono, ketiga tujuan promosi dalam dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru, memperkenalkan cara pemakaian yang baru, menyampaikan perubahan harga, menjelaskan cara kerja, menginformasikan jasa yang disediakan, dan meluruskan kesan yang keliru. Yang kedua, membujuk pelanggan mengenai pembentukan pilihan merek tertentu, mengalihkan pilihan merek tertentu, mengunggah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, dan mendorong pembeli untuk melakukan transaksi saat itu juga. Yang ketiga, mengingatkan pembeli mengenai produk yang bersangkutan. Dibutuhkan waktu dekat mengingatkan akan tempat yang menjual produk perusahaannya dan membuat pembeli tetap ingat akan produk perusahaan. Bauran promosi merupakan penggabungan dari 5 model komunikasi dalam pemasaran yang disebut sebagai alat promosi yang diklarifikasikan oleh Kotler pada tahun 2005 sebagai berikut. Yang pertama ada periklanan, merupakan suatu bentuk presentasi yang tidak hanya dilakukan oleh orang dan gagasan promosi barang atau jasa oleh sponsor yang telah ditentukan. Komunikasi yang dilakukan oleh sponsor bersifat massal karena menggunakan alat media sosial. Yang kedua, penjualan perorangan. Penjualan perorangan merupakan bentuk presentasi perorangan dari bagian penjualan perusahaan dengan tujuan membuat penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Bentuk presentasi dilakukan dengan interaksi tatap muka terhadap calon pembeli dengan tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan memperoleh pemesanan. Yang ketiga, promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan intensif jangka pendek untuk mendorong penjualan barang atau jasa yang diberikan kepada pasar sasaran. Perusahaan melakukan ini guna meningkatkan tingkat penjualan barang yang kurang diminati di pasar. Selanjutnya di bagian D, tempat atau saluran distribusi. Perusahaan setelah berhasil menciptakan barang atau jasa yang dibutuhkan dan menetapkan harga yang layak, tahap berikutnya menentukan metode penyampaian produk atau jasa ke pasar melalui rute-rute yang efektif hingga tiba pada tempat yang tepat. Dengan harapan produk atau jasa tersebut berada di tengah-tengah kebutuhan dan keinginan konsumen yang haus akan produk atau jasa tersebut. Tempat merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia pada konsumen sasaran. Distribusi memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu perusahaan
guna memastikan produknya. Hal ini dikarenakan tujuan dari distribusi adalah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen pada waktu dan tempat yang tepat. Langkah yang tidak boleh diabaikan dalam langkah kegiatan memperlancar arus barang dan jasa adalah memilih saluran distribusi. Masalah pemilihan saluran distribusi adalah masalah yang berpengaruh bagi marketing karena kesalahan dalam memilih dapat menghambat bahkan memacetkan usaha penyaluran produk atau jasa dari produsen ke konsumen. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi kelompok 8 mengenai saluran pemasaran dan distribusi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.